Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Saya Ika Merdeka Sari hadir kembali mewarnai layar kaca Anda, penting sekali untuk Anda simak. Kita betul-betul mendengarkan secara seksama uraian materi pada kesempatan yang baik ini seputar bagaimana sih kalau temanya ya. Saya nggak mau pakai temanya. Biar langsung pakai bagaimana kita menghilangkan, meminimalisir, malah mungkin stop bullying ya. Sebenarnya bully juga loh termasuk. Stop bullying atau stigma negatif terhadap teman-teman penderita entah itu ODA ataupun sudah betul-betul sudah HIV virus gitu ya, HIV AIDS. Dan hadir di studio bersama saya ini sosok inspirator menurut saya nih, luar biasa kerja-kerja keumatan yang sudah dilakukan di Kota Parepare dan sekitarnya, dan semoga sehat selalu. Ini kita ucapkan selamat datang kembali Bapak Abdul Rizal Eskep MKep. Ini sehat Ki? Sehat Kak. Kau lama tak jumpa nih kayak ya, long time no see, lama sekali nih. Kapan nih kita ketemu? Pokoknya sebenarnya ada sering beberapa event tapi tidak sempat segelo di. Iya. Terakhir kita bercengkrama panjang pada saat saya prajabatan waktu itu. Oh ya Kak ya. Iya betul. Lama, tahun 2004 berapa ya? Baik. Nah ini tadi kembali ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang bullying ya, terlepas daripada tema kita nih. Rekan Ical gitu ya, bahwa rekan Ical bahwa bullying itu hanya perundungan anak-anak dan segala macam. Padahal tidak pernah disadari bahwa mendiskreditkan entah karena latar belakang penyakit atau apa itu juga termasuk bullying ya. Nah ini sekarang kebetulan ada pakarnya nih yang concern di sana, effortnya luar biasa untuk teman-teman HIV. Seperti apa kita meminimalisir, kalau boleh mendiskriminasikan atau mendiskreditkan gitu teman-teman penderita AIDS. Silahkan. Iya, TV Peduli, pemirsa dimanapun Anda berada, Kak Ika. Jadi ini kedua kalinya mungkin saya kesini atau ketiga kalinya. Jadi betul sekali Kak Ika. Jadi salah satu yang menghambat, salah satu yang menghambat ya, dan berperan sekali terkait penemuan kasus, yaitu ketika ada stigma diskriminasi. Nah, apa sih itu stigma diskriminasi? Jadi masyarakat di lingkup besarnya, di lingkup kecilnya, di keluarga, lingkungan itu memberikan cap buruk. Nah, memberikan cap buruk ketika ada seseorang terinfeksi HIV. Nah, dari stigma tersebut bahkan nanti membedakan di lingkungan, di masyarakat, yang menjadi penyebab teman-teman itu tidak mau untuk memeriksakan diri. Dan apa akibatnya Kak Ika? Ketika mereka mungkin sudah tahu saya ini berperilaku resiko. Ya, saya pernah berhubungan seks berisiko, atau saya pernah menggunakan 10 tahun lalu jarum suntik, ya, berisiko. Nah, tapi karena mereka teman-teman ini takut stigma tadi, ya, diskriminasi tadi, akhirnya mereka tidak memeriksakan diri. Padahal layanan kita itu sudah tersedia, ya, tersedia puskesmas, kemudian rumah sakit dan komunitas juga ada. Dan dampaknya apa? Nah, ketika mereka punya pasangan, nah, mereka akan secara sadar menularkan kepada istrinya atau suaminya, dan nanti bahkan kepada anaknya, Kak. Jadi itu dampaknya stigma diskriminasi. Jadi teman-teman tidak berani untuk tes, kemudian nanti lagi kalau ini tidak berani untuk mulai pengobatan, seperti itu. Jadi banyak sekali dampaknya. Ya, dampaknya. Dan sekarang lagi tren Kak ini kasus, lagi tren pada usia remaja, ini menjadi prihatin dan perhatian buat kita semua. Keprihatinan buat kita ya. Untuk remaja seperti itu. Ini temuan di lapangan berapa persen untuk yang terinfeksi ya? Kan gini, ini penting untuk pemahaman bersama. Mungkin sebelumnya di kesempatan yang waktu datang ya, Saudara Rizal, bahwa awal-awal nih pengenalan. Karena kan orang tidak bisa membedakan ODA itu apa, kemudian HIV itu bagaimana, terus AIDS itu yang mana? Tahu-tahu sudah meninggal. Betul. Kan gitu ya. Gitu. Ini mungkin sedikit memflashback kembali. Jadi ODA itu yang mana gitu. Kemudian HIV, kapan sih bisa dikatakan dia penderita HIV? AIDS apalagi gitu. Tahu-tahu udah tidak ada gitu. Mohon penjelasan sedikit soal itu. Jadi Kak Ika, pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada,
Jadi HIV ini saya sampaikan lagi, HIV ini adalah virus yang sopan, Kak. Jadi Sopan. jadi human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi nanti sebenarnya dipanggil baru kita terinfeksi, ya. Ketika tidak dipanggil tidak terinfeksi, bahkan malah lebih berbahaya itu COVID, ya, atau TBC yang sangat mudah menular. Kalau ini sangat tidak mudah menular. Yang HIV, Kak Ika, sampaikan di sini supaya untuk mengurangi juga ketakutan. Jadi virus HIV ini sangat tidak mudah menular. Ya, saya sejak 2006 tepatnya mendampingi teman-teman orang dengan HIV sampai dengan sekarang. Ya, alhamdulillah saya sehat-sehat saja, Kak. Saya pun begitu. Teman-teman saya ada beberapa gitu ya. Oke. Jadi sangat tidak mudah menular. Walaupun kita kontak cairan, sangat tidak mudah menular. Ya, ada persyaratan penularannya yang saya kira tadi tidak mudah menular. Kemudian AIDS, jadi Kak Ika itu kalau teman-teman, ini biasanya yang ketakutan teman-teman atau masyarakat. Jadi ketika orang terinfeksi HIV dikira sudah AIDS, padahal belum tentu. Jadi AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi sekumpulan gejala penyakit yang didapat akibat menurunnya kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV. Jadi didapat, Kak, bukan diturunkan. Ya, didapat tadi ini karena 4 cairan tadi, ya, darah, Kak, kemudian cairan kelamin, cairan sperma ataupun cairan vagina, dan air susu ibu. Ya, itu tentunya penularannya ketika terjadi perpindahan atau pertukaran cairan yang 4 tadi, ya, tentunya yang berisiko. Ya. Nah, ada yang disebut dengan tadi yang AIDS ini orang bilang sudah sakit. Nah, kalau sudah AIDS ini sebenarnya sudah telat. Pada fase AIDS itu sebenarnya sudah telat, ya. Sudah telat kita deteksi. Ya. Sudah telat kita deteksi, itu sudah fase terakhir. Stadium AIDS itu ada stadium keempat, ya, dari 4 stadium. Ya, padahal di awal-awal itu sudah bisa kita deteksi. Yang itu yang pekan lalu kita bahas. Ya, jadi ketika kalau sudah ada gejala sakit berulang, kayak diare misalnya berulang, sudah kemana-mana beli obat, sudah ke dokter, boleh kita minta testing HIV. Kemudian demam juga, ya, demam lebih dari 1 bulan. Tidak sembuh-sembuh, kita tes HIV. Ya, seperti itu. Ya, sekarang program pemerintah, ya, semua pasien TBC, semua ibu hamil, semua pasien IMS, yang semua juga yang ada terinfeksi hepatitis B juga dites HIV-nya. Jadi ada berkaitan erat, Kak, seperti itu. Nah, Kak Ika tadi bertanya dengan ODA, ya. Nah, orang dengan HIV/AIDS. Nah, ODA itu singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Nah, kalau sekarang itu supaya tidak stigma, sekarang teman-teman ODA tidak mau dipanggil ODA, Kak. Ya, orang-orang yang terinfeksi mereka dipanggil ODIF saja. ODIF. Ya, karena ODA dengan ODIF itu orang dengan HIV. Kan mereka belum tentu AIDS. Betul. Iya, betul. Itu juga cara mungkin, ya, salah satu cara untuk menurunkan stigma di masyarakat. Jadi pengalaman saya, orang yang mau berobat adalah orang yang betul-betul sudah tidak takut. Nah, ini kesempatan ini, Kak, yang kita mau share bahwa jangan takut. Nah, jangan takut terhadap penilaian tadi ini, ketakutannya, stigma. Nah, itu mungkin saja stigma diri daripada pasien tersebut, tapi memang, ya, ada 80% atau 60% di masyarakat. Nah, ini yang harus kita sama-sama turunkan. Nah, bagaimana salah satu caranya dari TV Peduli ini luar biasa memberikan kesempatan untuk untuk sharing, Kak. Oke. Jadi memang ini penting juga sebenarnya, karena kadang sebutan menjadi tagline dan menjadi kebiasaan. Memang benar sih, saya juga sebenarnya tidak sepakat dengan sebutan ODA itu, karena HIV belum tentu dia AIDS loh. Jadi sebenarnya, tapi kesempatan ini penting untuk memang dijadikan stimulasi buat kita untuk ayo karena sekarang kan sama dengan COVID sebenarnya. Dulu kan takut, ya. Bener, Kak. Takut di COVID kan, takut di AIDS kan gitu. Kalau saya mending lebih cepat penanganannya, lebih ringan resiko ke depannya gitu. Baik, kembali dengan tema kita bagaimana stigma ini
bisa diturunkan begitu. Dan seperti apa saudari Sal dan juga teman-teman yang aktif untuk memberikan perhatian lebih kepada teman-teman yang terinfeksi sejauh ini gitu, dengan memberikan semangat kah sudah cukup, atau mungkin memberikan peluang-peluang seperti apa di masyarakat, karena yang paling pertama adalah mengembalikan citra diri ini yang susah sebenarnya. Seperti apa? Ya, jadi memang untuk penguatan stigma diskriminasi ini menurun, memang harus kita kerjasama lintas sektor ya, eksternal ya. Oke, kami di petugas kesehatan saya kebetulan dari perhimpunan konselor. Jadi ini kami mendampingi teman-teman ODIF yang sudah berani datang ataupun yang berani tes, itu kami dampingi bahwa jangan kepikiran kalau kamu terinfeksi ada obatnya. Ya, kau bisa sehat kembali, produktif kembali, bisa menikah kembali. Yang ditakutkan juga Kak Ika, kalau saya terinfeksi saya diceraikan. Belum tentu. Belum tentu. Ada teknik konselingnya, konseling pasangan, konseling keluarga. Ada juga yang menyebabkan orang tidak mau tes. Kalau terinfeksi bagaimana dengan pekerjaan? Tidak dipecat Kak Ika selama kamu sehat. Itu sudah undang-undang ketenagakerjaan demikian. Jadi jangan khawatir. Jadi ini yang mau dikuatkan. Jadi ketika teman-teman itu diberikan informasi tersebut. Kemudian, nah ini yang peran penting daripada masyarakat Kak ini ya. Kak Ika, saya punya pernah kunjungan di Thailand Kak Ika. Ini saya bercita-cita sekali. Thailand itu seperti Pare-Pare. Thailand itu, kita kota kecil, kita punya fasilitas kesehatan terbaik, ya, rumah sakit dan puskesmas. Di sana Kak Ika, kalau ada yang gejala TBC, batuk-batuk, masyarakatnya itu dorong ke puskesmas untuk tes. Nah, nanti di puskesmas akan dites TBC-nya dan dites HIV-nya. Jadi cepat, ibu hamil, pokoknya semua. Jadi tidak ada yang meninggal percuma. Tidak ada meninggal percuma. Kemudian tidak ada bayi yang terlahir dari HIV positif. Karena Kak Ika, walaupun orang tuanya positif dua-dua, anaknya bisa negatif Kak Ika. Nah, selama dia minum obat. Nah, ini mungkin yang tidak ditahu oleh masyarakat atau pemirsa, bahwa kita bisa memiliki pasangan yang negatif loh. Kalau memang kita cinta. Ada saya punya pengalaman saya punya calon pengantin Kak Ika, melanjutkan pernikahan. Jadi konseling memang ini karena sudah mau naik, sudah uang belanja sudah ada, sudah segala-galanya, sisa akad nikah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan konseling, dengan begini, silakan pilih ya, bukan saya memilihkan ini. Jadi HIV ini bukan maksudnya kalau HIV sudah habis masa depan, tidak. Tapi ini kalau kita minum obat, ini kita bisa mencegah penularan kepada pasangan. Oh begitu Kak, ada. Iya. Nah, bagaimana kalau mau untuk nanti punya anak? Nanti kita siapkan. Minimal kau sudah minimum 6 bulan, kemudian kau bersiap untuk program hamil. Iya, program hamil, kemudian tidak ada infeksi di kamu, ya, tidak ada infeksi oportunistik, tidak sakit-sakitan, begitu sehat. Kemudian jumlah virusnya memang sudah terdeteksi setelah 6 bulan minum, boleh program anak. Oh begitu Kak? Iya, mereka menikah. Dan saya punya pengalaman ada 8 bayi yang terlahir itu setelah 2 tahun dari terlahir dari orang tua yang positif, itu negatif semua. Masya Allah. 8 ya. 4 diantaranya orang Pare. Jadi itu, nah ini yang mau dikuatkan. Kenapa? Nah sekarang ini Kak Ika, banyak adik-adik yang terinfeksi. Saya sedih sekali ini. Kurang lebih 1 tahun terakhir setelah pandemi COVID ini ataupun di pandemi kemarin Kak. Ini juga waktu pandemi kan kita WFH ya. Waduh, ternyata banyak kasus kan meningkat di situ. Mungkin karena stres dan sebagainya, akhirnya ada yang ke seks bebas berisiko dan karena mungkin karena tadi stres, memang semua orang stres waktu itu ya. Tapi ternyata meningkat kasus pada saat itu juga. Tapi saya waktu itu ya karena lambat, maksudnya takut orang ke paskes, akhirnya tidak periksa. Nah, tadi Kak Ika bilang pandemi ya. Waktu itu orang takut semua kan Kak? Betul. Nah, sebenarnya ini salah satu cara menurut saya, salah satu cara bagaimana kita menurunkan stigma diskriminasi HIV. Kalau HIV itu sejak 86 Kak. Betul. Pandemi COVID 2021, tapi sekarang udah waktu 2 tahun sudah bisa, maksudnya sebagai penyakit biasa. Membersamainya. Iya, endemi ya, sebagai penyakit biasa, penyakit flu biasa. Tapi HIV kenapa tidak bisa? Karena tadi itu
stigmanya. Nah, kemarin ini kita bersama-sama masyarakat punya peran penting sekali yang kemarin ini berhasil pandemi COVID. Walaupun ya bekerja sama ya pemerintah seluruh. Nah, sekarang juga untuk keberhasilan daripada endemi daripada HIV/AIDS ini COVID ya, ini ya. Kita harus meniru itu bahwa kita harus bekerja sama seluruhnya, bukan hanya petugas kesehatan, Kementerian Kesehatan, seluruh lintas sektor dan pihak swasta, masyarakat terutama harus berperan aktif. Seperti Thailand tadi, Kak. Jadi ketika ada sakit, kader-kader menyampaikan bahwa semua lah, bukan cuma kader, masyarakat yang ada di situ itu mendorong. Jadi tidak ada yang terlambat. Jadi tidak ada yang bayi yang terlahir. Kak Ika, mudah-mudahan ini menjadi doa ya. Saya ingin bercita-cita tidak ada terlahir positif HIV di Parepare. Kasihan Kak Ika kalau terlahir positif HIV bayi, itu dari bayi sampai dengan lanjut usia nanti akan minum obat, Kak. Dan yang akan menanggung kita juga semuanya, masyarakat. Ya, jadi mari kita cegah. Nah, dengan cara bagaimana kita turunkan stigma daripada HIV. HIV itu kita cap buruk, akhirnya kita menjadi ketakutan. Seperti kemarin COVID. Bahaya ini, meninggal aja, iya. Langsung dicap gimana gitu. Jadi Kak Ika, teman-teman, kalau orang dengan HIV nantilah kapan-kapan ya, saya ajak orang dengan HIV itu sehat-sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik Kak Ika, ganteng-ganteng, cantik-cantik Kak Ika ya. Yang sangat sedih sekarang ini usia remaja, Kak. Padahal ini adalah mereka nanti mereka nanti yang pimpin negara ini. Betul, nah, ini banyak yang terinfeksi saat ini. Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita harus berjuang atau bergerak seperti pandemi COVID kemarin? Ya kita juga bisa terkait menurunkan ini stigma diskriminasi di HIV/AIDS. Iya, betul sekali. Karena ini juga penting untuk semua kita ya, bahwa jangan sampai justru yang membuat stres itu adalah lingkungan sosial sebenarnya. Karena sehebat apapun orang tersebut melawan insekuritas yang dalam dirinya ya, tapi kalau lingkungan sosialnya memang sudah terdistrik bahwa mati kayak gitu kan. Dan dia pasti dapatnya dari yang kurang bagus. Betul. Padahal sebenarnya saya punya teman sendiri, dia adalah seorang yang baik-baik banget. Betul, gitu. Kak. Sangat baik-baik banget gitu. Tapi dapat dari pasangannya. Tapi waktu itu memang telat dapatnya. Tapi dia saat ini alhamdulillah ya, bukan dia alhamdulillah juga ya, tapi karena dia bukan AIDS ya, dia masih HIV gitu. Jadi mudah-mudahan, dan dia punya anak dan 2 orang, dan alhamdulillah juga anaknya tuh seperti dikatakan tadi memang tidak terinfeksi begitu, karena memang penerapannya cepat. Dia terinfeksi sejak tahun awal 2000-an lah seperti itu, dan alhamdulillah juga masih survive sampai sekarang, masih tetap bekerja, masih sangat produktif, cantik juga. Iya, Kak. jadi ini penting sebenarnya. Kita yang harus bagaimana membuat lingkungan sosial yang nyaman untuk teman-teman penderita seperti itu. Dan kemudian juga penting bahwa untuk pengobatannya sendiri itu gratis. Betul, Kak, gratis. Tolong dipertegas soal itu. Jadi bukan cuma hanya pengobatan. Dari screening awal juga dari ya? Screening awal itu ada konseling. Nah, di sini Kak Ika, kita di Parepare ini salah satu sebenarnya kota dari awal yang peduli, ya itu TV peduli ya. Kita Parepare ini sejak 2006 itu pasien-pasien kita dari Yoajo, dari luar daerah malah, karena mengetahui bahwa Parepare ini peduli, maksudnya sangat care petugas kesehatannya. Apalagi sekarang di tahun sejak 2016 itu kita sudah kurang lebih 50 konselor HIV yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. Apalagi sekarang ada peningkatan lagi ya. Nah, itu jadi konseling, pemeriksaan. Kalau mau pergi tes di laboratorium yang berbayar 500.000 itu, Kak. 500.000 ini gratis. Gratis ya, gratis, cukup datang saja. Kak, kalau kalau tidak mau atau masih takut-takut, bolehkah saya mau tes ini? Tes apa? Bisi-bisi boleh. Bisa di loket. Itu mereka sudah paham itu. Saya sudah pernah kunjungan kepada seluruh puskesmas dan rumah sakit juga. Mereka itu sangat welcome. Nah, ini yang harus diungkapkan kepada media ini, dikampanyekan bahwa di rumah sakit, di puskesmas sangat welcome, sangat welcome. Dan saya yang pertama maksudnya marah, Kak, kalau ada mendapatkan perlakuan stigma. Dulu memang awal-awal ya, karena memang baru-baru kasihan, baru-baru petugas ini baru mendapatkan orang dengan HIV, baru takut juga, seperti pandemi COVID. Tapi ternyata begini kalau menolong persalinan aman, seperti biasa, tidak dibedakan. Jadi sekarang itu fasilitas kesehatan di Pare itu sangat
welcome, sangat care, seperti tagline-nya TV peduli ya. Sangat peduli terhadap orang dengan HIV. Jadi itu. Kemudian obat gratis Kak. Ya, jadi obat gratis ini Kak ada di ya. Ya, ini boleh di teman kameramen boleh di apa namanya di close up ya. Ini ada Telado dari ini kandungannya ya. Iya. Oke. Nah, seperti ini. Ini. Nah, atau satu juga boleh dipegang sama Pak Rizalnya. Nah, boleh dijelaskan ini obatnya seperti apa dan juga bisa didapatkan secara gratis ya Pak Rizal ya? Betul. Jadi ini saya mau sampaikan ya, di awal-awal tahun di bawah 2006 ini teman-teman kesulitan loh ini untuk mengakses obat ini ya. Sekarang yang Telado khususnya ini golongan dolutegravir ya, ada ini Telado ini adalah obat kombinasi dari 3 macam. Ya, dari lamivudin, tenofovir, dan dolutegravir. Dan sekarang ini Bapak Ibu teman-teman, sejak 2021 Kementerian Kesehatan ini ada obat baru, dolutegravir, dan ini efek sampingnya sangat ringan. Nah, ini biasanya ini yang berat ini pada awal-awal yang mengkonsumsi obat, teman-teman orang dengan HIV, yaitu efek sampingnya pusing, mual, muntah itu. Dulu ya? Iya, dulu. Ya, yang dulu ya. Tapi selama yang Telado ini minim efek samping. Kemudian juga Kak Ika, dolutegravir ini cepat menurunkan jumlah virusnya. Ya, cepat menurunkan jumlah virus. Ya, jumlah virus sehingga dia cepat kembali sehat kembali Kak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi obatnya gratis, tersedia di puskesmas, rumah sakit, bahkan sekarang Kak ada Kementerian Kesehatan mensupport di Parepare ada satu klinik komunitas. Nah, itu di luar jam kerja puskesmas rumah sakit, boleh masyarakat Parepare ataupun Ajeta Parang silakan mengakses itu. Jadi ini apalagi minim minim efek samping, berarti meskipun minum obat ini kita tetap bisa produktif ya? Bisa Kak, kalau ini kayak vitamin aja nih Kak. Mirip minum vitamin C Kak ya. Ini kalau labelnya dilepas sudah kayak vitamin C yang jual di pasaran ya. Ini kayak vitamin C saja ya. Jadi kalau teman-teman ini ya kayak kacang goreng saja ini kalau sudah ya di awal. Ini dosisnya berapa sehari? Ya, ini untuk dewasa ini obat dewasa sekali sehari. Sekali sehari. Sekali sehari. Sekali sehari dengan patuh minum obat kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan awal itu menurunkan jumlah virusnya, sehingga nanti kekebalan tubuhnya akan naik. Kalau kekebalan tubuh daripada kalian itu naik, tentunya dia akan sehat kembali. Lebih survive gitu ya? Lebih survive. Jadi yang tadinya sakit, TBC dan sebagainya, itu akan cepat pemulihannya. Atau ada sakit-sakit misalnya jamur dan sebagainya, lebih cepat pemulihannya. Dibandingkan tidak mengkonsumsi ini. Makanya ketika ada sakit, apapun itu, datanglah ke layanan kesehatan. Tadi pikiran, nanti bagaimana saya diceraikan, nanti saya dipecat, datanglah di layanan, nanti di konseling. Ya, bahkan mungkin dari pihak Kak Rizal sendiri, Pak Rizal dengan teman-teman malah mungkin menjadi perpanjangan tangan jadinya ya? Betul Kak. Saya pernah punya satu pengalaman, satu di Parepare Kak, tidak jadi dipecat. Tidak jadi dipecat di pekerjaannya. Bilang, bolehkah saya buka hasil tak ini? Jangan sampai gara-gara kita tidak buka hasil ini, nanti mengakibatkan Bapak dipecat. Tapi kalau diketahui, jangan sampai, gara-gara ini Bapak tidak bisa masuk kerja karena saya sakit. Ya, ternyata ketika ditahu oleh atasannya, malah tidak jadi dipecat. Malah diberikan maksudnya penguatan. Silakan kerja. Justru harus diberikan sokongan gitu ya. Udah sakit, kemudian dilakukan diskriminasi kan. Jadi demikian Kak. Jadi apalagi kalau instansi swasta atau pemerintah itu sudah paham bahwa kita tidak bisa langsung memecat. Kita tidak dibenarkan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Selama survive, makanya itu supaya survive, minumlah obat. Kalau minum obat KIK, kita tidak menularkan juga kepada pasangan. Seperti itu. Iya. Dan yang pasti adalah yang dipecat kalau sakit dan betul-betul hanya bisa dipapah. Ini kan efek kalau nggak minum obat. Jadi solusinya sudah ada, gitu ya, sudah ada. Tuhan memberikan penyakit, Allah menurunkan itu dengan obatnya. Betul Kak, ada obatnya. Betul, ada obatnya. Jadi sekarang kalau misalnya memang sudah merasa gitu, kita periksa. Pak Rizal, ini kan hari ini tuh kita pakai batik loh Pak Rizal. Karena kan ada peraturan sekarang
menggunakan bahasa ibu setiap hari Kamis. Oh, Nah, iya, iya. jadi kalau mau pakai bahasa Bugis boleh. Oh iya. Jadi hari ini spesial bahasa Bugis. Oke. Jadi pemirsa setia TV Peduli, kota taparesa ya lerat atau paresa ya leta. Kota saya di Makeda, kira-kira ini terinfeksi kak iya? Apa ada indikasi-indikasi indikatornya sebelumnya ya, seperti yang dibilang oleh Pak Rizal. Jadi taparesa kan ya leta. Nah, kalau pakai bahasa Bugis silakan. boleh sekali. Jadi ini memang hari bahasa ibu ya. Jadi yang penting berobat, screening lebih awal, kemudian hampir sama sih kayak TBC ya. Iya, kalau TBC itu 6 bulan sampai 9 bulan. Tapi ini memang hanya 6 bulan. Iya, 6 bulan sampai 6 bulan kalau TBC, Kak. Ya, dan bisa sembuh juga kalau TBC. Semuanya bisa sembuh. Kalau yang HIV memang dia harus minum obat berkepanjangan. Nah, orang bertanya, "Wih, Kak, tidak bisa sembuh ya?" Yang saya tanya lagi, kalau orang penyakit gula bisa sembuh tidak? Iya, benar. Nah, orang penyakit gula kan harus minum obat terus-terus. Jantung juga begitu. Betul. Tekanan darah tinggi. Nah, sama kan? Nah, ini kita mau bahasakan nih, Kak, supaya stigmanya berkurang. Sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau minum obat teratur dan patuh, itu akan survive. Maksudnya sehat kembali. Kalau dulu ya sakit-sakit, sehat kembali, tidak ada bedanya. Nah, ini yang kita harus sampaikan, Kak. Dan itu juga menjadi contoh kepada masyarakat. Oh, ternyata orang dengan HIV itu sehat-sehat, Ji. Iya, seperti dulu masyarakat kalau ada pandemi COVID, orang terinfeksi, aduh takut semua, dikucilkan. Dianggap penyakit kotor. Penyakit kotor dan sebagainya. Ya, makanya itu luar biasa dulu ya, efek psikologis orang yang terinfeksi COVID. Nah, begitu juga sebenarnya. Orang yang terinfeksi HIV, Kak. Mereka takut dikucilkan dan sebagainya. Itu akhirnya mereka tidak membuka diri. Hampir banyak sih penyakit termasuk seperti penyakit kusta ya. Iya, itu Kak. sama semua sih sebenarnya. Yang penting kitanya patuh, rajin, dan ini sebenarnya perlu kerjasama dari keluarga juga untuk mengingatkan gimana obatnya udah diminum apa belum kan gitu. Nah ini Kak, belum kuat di keluarga. Nah, tadi karena takut, ini klien ini takut, Kak Ical. Kalau saya nanti ditahu sama keluarga, bagaimana saya dimarahi. Nah, saya ini baik-baik, Kak, kasihan. Iya, benar. Waduh, ya itu juga. Jadi yang benar, karena rata-rata teman-teman kenalan saya yang terinfeksi semuanya orang baik-baik. Iya gitu. Kok bisa kan gitu kan? Nah, ini memang istilah mungkin kadarullah atau apa, karena kadarullah, betul. Karena dapatnya kita juga siapa sih yang mau gitu kan. Nah, ketika kita punya teman seperti itu, mungkin kita lah yang harus menstrongkannya gitu, buat dia strong, buat dia lebih survive gitu. Dan ini juga harganya wow juga ya. Ini harganya lumayan loh kalau mau dibeli bebas. Kalau di awal-awal kan 1,2, 1,2, kemudian 800.000. Mungkin kok ya. Sekarang sudah 500-an nih. Iya, 500-an ya. Satu gini tuh 500-an. Tapi gratis dapatnya ya? Gratis. Masya Allah. Gratis. Kalau dulu kayak ini di bawah 2006 ya, mereka itu pasien-pasien mau beli, nah terbatas, obatnya terbatas, obatnya terbatas. Sekarang gratis, apalagi. Nah, sekarang nih Kak Ika, kita punya kita punya fokus ini bagaimana untuk turunkan stigma diskriminasi. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan percakapan ini itu bisa turun, bahwa sama aja dengan penyakit gula, orang hipertensi yang minum obat penyakit jantung tadi Kak Ika kalau tidak minum obat, ya nanti akan sakit. Seperti ini juga. Ya, kalau minum obat dan obatnya aman, kemudian bagus, kenapa tidak mau? Gak usah jauh sih, kita flu biasa aja. Kalau nggak minum obat, nggak makan yang teratur, tetap aja drop. Itu flu biasa, apalagi kalau seperti itu. Jadi intinya sekarang ini adalah kabar baik, ini adalah sebuah atmosfer yang membahagiakan sebenarnya, meskipun mungkin awalnya agak sedikit terguncang atau apa. Nah, sekarang PR kita kemudian adalah obat ada, mentalnya, dan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi tenaga kesehatan kita, nakes-nakes di Parepare sudah qualified semua loh. Sangat qualified. Bersertifikasi semua. Jadi istilahnya sama gini, banyak tenaga kesehatan tapi tidak semuanya bisa menjadi seorang konselor. Nah, ini dia. Nah, kebetulan ada konselor di samping saya. Kebetulan saya juga mempelajari NLP for counseling ya. Jadi kalau butuh tenaga bantuan untuk NLP boleh. Saya siap. Wah, kita belajar hipnosis for terapis gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi kembali lagi seputar efektivitas daripada obat ini kan sudah sangat terasa. Ini mulai, tapi pada sebelumnya emang sudah pakai ini ya. Cuman ada formulasi baru atau gimana? Beberapa tahun terakhir. Ini 2021 ini Kementerian Kesehatan ini awalnya itu hanya 4 provinsi ya.
Jakarta, Bali, Jogja, ya, DKI. Kemudian 2021 karena berhasil, maksudnya ternyata obatnya sangat bagus. Oke, sekarang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Sebelumnya dan sekarang juga masih ada namanya ada kandungan yaitu lamivudine, tenofovir dengan efavirenz. Nah, ini efavirenz yang TLE ya, TLE yang ini yang efavirenz ini yang memang yang membuat efek samping yang agak berat sebenarnya dan menjadi keluhan daripada klien di awal-awal. Efek sampingnya yang paling sering yang saya dapatkan itu pusing Kak Ika. Nah, saya suka kalau saya konseling dan orang sudah minum obat, setiap harinya saya akan chat dia. Hari ini, halo Kak, bagaimana kabarnya? Hari ini pusingnya di mana Kak? Dari 0 sampai 10. Kak, masih 9. Nah, itu 9 itu yang mana Kak? Yang bagaimana itu? Nah, Kak Ical pernah naik kapal? Naik kapal Kak, kapal laut yang besar. Itu kalau 5 meter ombaknya, begitu pusingnya. Oh, begitu. Udah seperti mabuk perjalanan. Begitu. Tapi sekarang yang obat baru ini itu 80% ya. Orang yang konsumsi tidak ada yang mengeluh pusing. 80% yang saya ini ya. Oke, jadi ini. Oh gitu. Tapi bagaimana kalau yang bersangkutan juga biasanya, karena kan mohon izin sama konselor nih, saya diluruskan kalau saya salah ya. Karena biasanya kan ini kan sebenarnya penurunan antibodi ya. Iya. Dan biasanya ketika kita dalam posisi seperti jangankan kita mengidap penyakit tertentu, kita sehat-sehat saja tapi lagi drop, lagi capek, lagi apa, itu kan penyakit lain gampang masuk. Nah, adakah mungkin potensi atau mungkin memang ketika dia terinfeksi virus ini, dia ternyata terindikasi penyakit lain gitu. Dia komorbid penyakit ini. Apakah tidak masalah gitu? Dia juga harus mengkonsumsi obat untuk terapi DM gitu. Apakah juga bisa dia bisa digunakan secara bersamaan dengan obat lain gitu? Iya, jadi ini tidak ada kontraindikasi dengan malah ini obat yang wajib yang pertama. Obat wajib yang pertama. Ini sudah teman-teman dokter juga sudah dilatih obat-obat apa sih yang menjadi yang mengurangi khasiat dari obat ini ya. Sudah dilatih Kak. Jadi itu sudah diketahui. Misalnya ini kalau yang TBC yang konsumsi juga obat TBC Kak. Nah, karena obat TBC itu dia mengurangi kekuatan daripada dolutegravir. Jadi nanti berkurang 50% Kak obat ini. Kalau dia ada sakit TBC, kan obatnya diminum siang, kemudian ini diminum malam. Karena obat TBC itu rifampicin, dia mengurangi kekuatan daripada dolutegravir 50%, sehingga nanti virusnya tidak adekuat untuk turun. Nah, makanya ditambahkan obat lagi satu, dolutegravir tunggal 12 jam. Dan itu dokter sudah atau klinisi sudah tahu. Ketika ada sakit begini, apakah ada obat tambahan atau tidak? Iya. Khususnya yang TBC, penyakit TBC yang minum Telado itu akan mendapatkan selama mengkonsumsi obat TBC ya. Obat TBC akan ditambahkan obat dolutegravir tunggal. Ya, intinya adalah penting untuk kita tidak menjadi mohon maaf dokter jadi-jadian ya. Betul Kak. Kan orang kita kayak begitu Pak Ical. Jadi kalau misalnya dia sakit, jangan ke dokter konsul. Saya sambung obat beli sendiri. Nah, ini kan sebenarnya perlu pemahaman yang baik, terutama untuk teman-teman yang memang sudah terinfeksi seperti itu. Tidak ada salahnya dan memang tidak ada lagi keraguan di dalamnya untuk ke dokter kita konselor untuk apa selain dibantu untuk pengobatannya secara gratis, pendampingan juga akan dibantu. Betul. Semuanya dibantu dan luar biasa Parepare. Iya. Luar biasa Kak. Luar biasa Parepare. Ya, luar biasa. Salah satu kota dan kita sudah terkenal di Indonesia Kak. Seperti itu Kak ya. Karena kita adalah selain Makassar, Parepare adalah kota-kota di awal yang bergerak khususnya fasilitas kesehatannya membantu. Terbukti wilayah-wilayah dari Wajo, Baru, Pinrang, Sopeng itu kesini semua untuk berobat karena mereka takut di sana ketahuan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Iya, karena memang ya mungkin karena persoalan budaya, persoalan sosial culture begitu memang beda ya. Karena kalau beberapa teman saya memang notabene mereka berada di kota-kota yang memang
selalu terdistrik bahwa oh di situ memang banyak gitu, padahal sebenarnya kebetulan aja sih dia berdomisili di situ. Tapi untuk Parepare sendiri kita harus apresiasi, khususnya untuk Pak Rizal ini kita harus berikan penghargaan lifetime achievement, penghargaan seumur hidup gini, karena tidak banyak orang, kalau mungkin sekarang orang mungkin udah mau gabung ya karena udah kelihatan. Tapi di awal-awal menjadi perintis itu yang sulit sekali ya. Nanti kita akan ngomongin sedikit. Oh, boleh. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radios, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara besar, terima kasih sudah masih setia bersama kami. Sebenarnya untuk segmen ini nggak cukup sih sebenarnya kalau sejam ya, tapi kita kita sudah apresiasi sekali teman-teman apa sih perkomunitas atau nama perkumpulan daripada para konselor ini apa namanya Pak Ijal? PKVHI, Perhimpunan Konselor HIV Indonesia, Cabang Parepare. Cabang Parepare. Iya. Tapi di dalam komunitas itu apakah emang hanya diisi oleh tenaga kesehatan atau mungkin beberapa orang yang dengan berprofesi beragam untuk membantu itu atau bagaimana? Jadi pada umumnya memang tenaga kesehatan, kemudian ada juga dari komunitas Kak. Jadi komunitas yang nanti akan mendampingi teman-teman, itu juga kita latih untuk jadi konselor. Jadi kita lebih banyak orang lebih bagus Kak, dibandingkan kita sendiri. Awal-awal itu memang sulit ya. Iya. Oke, kalau Pak. Nah ini kita sebenarnya masih ada kurang waktu lagi kurang lebih 10 menit. Oke, kalau kita mau flashback nih ya, saya tidak mau berusaha saya senangnya ketika menjalani sebuah proses itu saya lebih senang. Saya mau cerita suka-sukanya, saya nggak mau bilang suka-dukanya. Suka-sukanya dari awal, karena pokoknya kalau dengar kata Pak Rizal, saya langsung ingat dua hal, HIV dan bekam. Gitu ya Pak Rizal? Bener-bener kan gitu. Ya kita concern ke HIV-nya gitu. Kalau melihat progres semakin kesini, masyarakat kita juga semakin cerdas ya, sudah terdidik, semakin terbuka pemahamannya tentang HIV itu sendiri. Nah, apakah sudah mulai ringan pekerjaannya sekarang? Tidak se-struggling dulu? Betul. Jadi betul Kak Ika, betul sudah semakin ringan karena sudah banyak teman-teman yang juga ikhlas. Ini kan kerja ikhlas, kerja sosial, bayarnya surga. Ya, sebenarnya saya sampaikan kepada teman-teman, ini bayarnya surga ya. Jadi ini kita membantu orang dengan terinfeksi, dia bisa nanti sehat kembali, dia bisa survive luar biasa, pahala jariah.
Seperti itu. Jadi makanya KD saya sebenarnya tidak terlalu sulit lagi, Kak. Cuma ini sekarang trennya ini kayak ini. Ya ini trennya penularan pada anak-anak remaja. Ini yang khawatiran Usia saya. berapa muda ada yang ditemukan? Pokoknya usia 15-24 tahun, Kak. 15 15-24 tahun. Ini yang agak tinggi nih. Ya usia produktif. Betul. Jadi usia SMA, usia mahasiswa. Hati-hati loh. Nah ini ada nih anak teman-teman yang ada anak kita nih. Iya, Kak. Usia SMA, kemudian usia mahasiswa. Oke, kalau dulu 13 tahun lalu itu saya pernah dapat anak SD, Kak. Tapi bukan HIV ya, tapi dia kena kencing nanah, gonore. Dia gonore. Ini usia kelas 6 SD, 13 tahun, laki-laki. 13 tahun, kelas 6 SD ya, anak 12 tahun. 13 tahun yang lalu dia kena gonore. Lah saya bilang bagaimana dengan usia SMP? Pasti dia sudah seks bebas ya. Bagaimana SMA? Bagaimana dengan yang kuliah perguruan tinggi? Seperti itu. Jadi betul dulu duka-dukanya banyak kayak dan saya pun juga terstigma diskriminasi. Ya, terstigma diskriminasi pernah saat itu momen itu kayaknya sudah tepat ini saatnya saya kayaknya harus keluar dari ini. Dari circle itu? Iya, dari circle itu. Bilang kayaknya kita care, kayaknya kita dipojokkan. Kenapakah harus kamu pedulikan itu orang dengan HIV? Ya, itu. Tapi saya sadar lagi ketika itu ada teman-teman yang mau melahirkan. Nah, ini juga ada perjalanan panjangnya nih kayak semua ketika orang melahirkan ibu hamil HIV, semua dirujuk ke Makassar, ke Wahidin. Bayangkan untuk seluruh kabupaten akhirnya luar biasa ya. Kalau memang gratis BPJS, tapi yang dipikirkan ini bagaimana kesehariannya, biaya-biayanya. Ini mereka tidak pikirkan ini. Dalam proses perjalanannya pun itu apa yang terjadi ya? Iya, dan alhamdulillah tahun 2015 saya pernah dapat inovasi tersebut, Kak. Saya menang inovasi tersebut 2016. Puskesmas Madising itu menginisiasi bisa bersalin. Bisa bersalin. HIV itu adalah pencetus puskesmas yang kedua di Sulsel dan menjadi pembelajaran yang baik kepada seluruh vaskes se-Indonesia. Dan itu diberikan penghargaan dari Kementerian Kesehatan bahwa luar biasa. Dan di situ sebenarnya saya bangkit kembali. Walaupun saya sebenarnya sudah mau resign dari program ini. Insecure duluan. Ya, tapi saya tahu kalau orang di stigma itu sakitnya di mana, itu sakit sekali. Itu namanya sakit tapi tidak berdarah. Iya, makanya itu ketika saya mendengar keluhan daripada klien, saya memposisikan saya itu ke mereka. Jadi jangan ada stigma diskriminasi orang dengan HIV. Cukup di saya. Cukup pada teman-teman tenaga kesehatan yang sudah bergabung di konselor ini yang merasakan stigma. Jadi kalian teman-teman yang orang dengan terinfeksi baru, jangan takut. Kami akan membackup, ya. Kami akan membackup. Ada yang mau dikeluarkan dari sekolah, tidak, saya duluan, ya. Karena ketahuan dan sebagainya di kampus, saya duluan. Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan karena status HIV. Jadi kami juga mengadvokasi sampai demikian. Sampai seperti itu. Dan ini menjadi kesenangan tersendiri, Kak. Nah, dan juga teman-teman yang kurang lebih 50 orang di Pare itu juga sama satu visi bagaimana kita mengendalikan virus ini supaya tadi 3-0, zero stigma diskriminasi, kemudian zero kematian, zero death related AIDS, dan zero new infection. Tidak ada infeksi baru yang lahir dari bayi-bayi yang Oke, jadi memang, dan ini juga pertanyaan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa proses persalinan pun sekarang sudah bisa tertangani dengan baik dan ada prosedurnya juga seperti itu, tidak akan terinfeksi bagi tenaga nakesnya ya. Iya. Dan juga bagi ibu-ibu yang ingin memberikan ASI itu betul. juga ada konselingnya. Ada konselingnya. Jadi kenapa misalnya saya gimana anakku saya harus berikan ASI, berikan haknya gitu. Iya. Ada konselingnya. Ada konselingnya. Dan ini juga sudah ada obat ARV ya diberikan secara gratis ya. Sayang jika kalau ini betul-betul kita tidak patuh, tidak taat gitu mengkonsumsi obat ini karena ini bisa mencegah dan meminimalisir kemungkinan terburuk di masa yang akan datang meskipun ya
pasti ya, kita nggak sakit aja kalau memang ditakdirkan meninggal ya meninggal juga. Betul, Tapi Kak ini Ika. adalah ikhtiar. Ikhtiar. Allah selalu mengatakan kita harus berikhtiar, berusaha, berdoa dan memperbaiki pola hidup menjadi lebih baik. Satu statement terakhir untuk pemirsa di rumah, silahkan untuk mencegah stigma yang buruk terhadap penderita HIV/AIDS. Silahkan Pak Ical. Ya, jadi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, ada obat, ada jalan. Ya. Ada obat, ada jalan. Tolong ketika ada di keluarga kita terinfeksi, tolong dukung. Ya, dukungan Bapak Ibu, keluarga adalah pendukung utama, bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu adalah lingkaran ketiga. Lingkaran pertama itu keluarga. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan dengan sharing pada hari ini bisa membuka wawasan bahwa jangan stigma, jangan dikucilkan, jangan diskriminasi, jangan cabur orang dengan terinfeksi HIV. Jadi hidup berkelanjutan. Jadi ketika orang terinfeksi HIV, sudah itu masa lalu. Oke, sekarang kita akan lihat masa depannya. Dan itu akan insya Allah akan cerah selama kita dan juga orang yang terinfeksi ya harus juga minum patuh. Dan terakhir Kak Ika, jadi semua proses ini harus konseling, ya minum obat, mau tes, di konseling supaya tidak stres. Jangan pergi tes sendiri, nanti akan stres. Iya. Kak Ika, jangan pergi tes sendiri di tempat yang berbayar, nanti stres, yakin. Ya, jadi harus ke tempat yang gratis, banyak semua gratis kok Kak. Silakan, obatnya pun gratis. Oke, jadi sebenarnya yang bikin sakit sama waktu saya dulu terinfeksi COVID dan saya diisolasi, saya berpikir bukan COVID yang bakal menurunkan imun saya, tapi depresinya ini. Udah nggak bisa kemana-mana, udah gini, dan itu yang terdistrik terus, bakal ini. Tapi ternyata setelah dilakukan konseling juga beberapa teman-teman yang support saya luar biasa, alhamdulillah bisa dilewati. Dan yang paling utama adalah tidak ada kata terlambat untuk berobat bagi penderita yang sudah terinfeksi, dan tidak ada kata terlambat untuk melepaskan prasangka kita yang ada di sekeliling mereka. Betul. Jadi yang sudah berpikir yang ini, mari kita support, ada temuan, ada ini, justru kita harus menjembatani. Ayo kita ke Pak Ical, atau nggak bisa ke Pak Ical, nggak tahu tempatnya ke TV Peduli. Betul, ke TV Peduli aja Kak. Kesini cari saya, ya gitu. Saya mau ketemu sama Mbak Ika, saya ada begini. Nanti saya ngantar ke tempat. Betul. Saya siap menemani. Siap. Kalau ada yang mau ditemenin, nanti saya bantu menemani. Itulah mungkin sedikit kerja-kerja keumatan yang bisa saya bantu gitu. Jadi kalau nggak tahu, saya nggak tahu saya mau kemana, ke TV Peduli cari saya. Nanti kita ikut membantu. Karena TV Peduli ini peduli lah. Peduli Kak. Termasuk untuk penderita. Iya. Tadi ada Odif ya. Odif. Seperti itu. Terima kasih Pak Ical. Sukses sehat Iya, Kak Ika. dan jangan bosan-bosan Iya, kemari. siap. Baik, saudara, sampai di sini saya menemani Anda untuk program acara yang luar biasa spesial menghadirkan konselor yang luar biasa. Ini penting, semoga ada Pak Ical yang baru ya, yang terketuk hatinya untuk perang melawan HIV/AIDS ini, terkhusus untuk bagaimana khususnya mungkin saya bukan nakes, saya profesi saya, kita bisa pendampingan. Kalau Anda guru, Anda bisa mengajar anak-anak yang terinfeksi. Kalau Anda pendongeng, Anda bisa menghibur mereka. Pokoknya kita bisa mengabdi dengan berbagai latar belakang yang kita miliki. Tapi niat dulu, luruskan niat. Nah, itu dia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi bersama Pak Ical 2 pekan ke depan. Sampai jumpa.